Bersama tak kurang dari 277 perawat di Jawa Timur positif terpapar COVID-19, 12 diantaranya meninggal dunia. Para perawat dan tenaga medis lainnya ini terpapar COVID-19 dari pasien yang tidak memberikan informasi yang jujur dan tidak mengalami gejala. Perawat Puskesmas Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur meninggal pada 28 Juni lalu. Meski telah menjalani tes swab, ia dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Beberapa hari setelah pemakaman, hasil tes menyatakan Tamsir positif COVID-19. Tamsir menjadi perawat ke-12 terpapar COVID-19 yang meninggal di Jawa Timur. Sementara 259 orang perawat lain dari Jawa Timur saat ini terkonfirmasi terpapar COVID-19. Juga perlu saya rasa bertambahnya ini ada beberapa data yang mungkin di beberapa daerah kurang memberikan keterbukaan. Jadi ada beberapa daerah yang melarang untuk tenaga kesehatan khususnya perawat ini untuk diekspos, untuk disampaikan, sehingga ini menjadi kendala dari kami sendiri. Padahal membuka nama termasuk alamat itu bukan melanggar yuridis, ya, tidak melawan hukum. Sebagaimana kita lihat bagaimana beberapa menteri yang positif juga menyampaikan kalau dia positif. Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Timur, Profesor Nur Salam, menambahkan perawat rawan tertular karena semakin banyak pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Selain itu, banyak orang tanpa gejala yang tanpa sadar menulari perawat saat periksa kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Sementara itu 25 dokter di Solo, Jawa Tengah juga terkonfirmasi positif COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menduga mereka terpapar COVID-19 dari lingkup kerja para dokter tersebut. ...25 dokter positif COVID-19 di Solo, Jawa Tengah. Mereka adalah para dokter yang bertugas di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo dan tengah kuliah program dokter spesialis di Universitas 11 Maret, UNS Solo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengkonfirmasi hal ini pada Sabtu di Semarang. Terus kemudian kita kerjasama dengan rumah sakit di UNS karena kita harus melakukan tracing apakah ini dari dalam atau dari luar. Indikasi awal ini dari luar. Jadi rata-rata yang menangani pasien COVID insya Allah selama ini aman. Karena prosedurnya sangat-sangat ketat sekali. Tapi justru yang kita mesti hati-hati adalah ketika kita berada di luar. Nah kalau di luar satu kemudian dibawa masuk dan mungkin kita tidak sadar berhubungan dengan banyak orang, maka potensi itu bisa terjadi. 25 dokter yang terpapar COVID-19 saat ini menjalani isolasi di Rumah Sakit Universitas 11 Maret. Dari Solo dan Semarang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Informasi terbaru mengenai banyaknya tenaga medis yang terpapar COVID-19, kita akan segera bergabung bersama reporter TV One dan Nachota Yesida di Surabaya, Jawa Timur, dan Arga Dumadi di Solo, Jawa Tengah. Kita ke Surabaya dulu, ada Nachota. Nachota, diinformasikan terakhir ada 277 perawat di Jawa Timur yang terpapar COVID-19. Apakah jumlahnya saat ini bertambah atau seperti apa? Benar, Alfa dan pemirsa, hingga pada siang ini atau menjelang sore ini ada 277 perawat yang terkonfirmasi ini terpapar COVID-19 dan 12 diantaranya ini meninggal dunia. Kasus terbaru seperti yang disebutkan pada bakat berita sebelumnya ini berada di Bojonegoro. Ini ada salah satu petugas puskesmas di wilayah Bojonegoro yang kemudian setelah meninggal tes swabnya keluar dinyatakan positif COVID-19. Dan dari kabupaten dan kota yang ada di Surabaya ini, di Jawa Timur maksud kami, ini hampir semua daerah ini ada kasus tim medis terpapar COVID-19, baik itu dokter ataupun juga perawat. Dan kota Surabaya ini menjadi wilayah dengan kasus COVID-19 kepada perawat tertinggi. Ini ada sekitar 108 kasus, 7 diantaranya meninggal dunia, kemudian disusul dengan wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan kasus ada 65 kasus perawat, 1 diantaranya meninggal. Jumlah faktor ini kemudian menjadi atau
diduga menjadi penyebab penyebaran COVID-19 kepada tim medis. Salah satunya adalah membludaknya kasus COVID-19 di Jawa Timur yang kian hari atau kian minggu ini makin tinggi, Alfat. Dan yang lainnya diduga adalah banyaknya masyarakat ataupun juga pasien yang orang tanpa gejala atau OTG yang kemudian ketika mereka memeriksakan diri baik ke puskesmas, ke klinik ataupun juga ke rumah sakit, ini ternyata adalah OTG dari COVID-19. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus bagi para perawat ataupun juga tim medis di Jawa Timur. Tidak hanya masyarakat ataupun juga tim medis yang menjaga diri, namun diharapkan juga masyarakat jujur jika mereka ada gejala ataupun juga sempat terpapar dengan sejumlah pasien COVID-19. Yang menjadi salah satu perhatian juga adalah dari perawat yang diharapkan pemerintah juga kemudian memberikan tes swab ataupun juga PCR secara rutin kepada tim medis di semua daerah agar diketahui apakah tim medis ini terpapar atau tidak sebelum akhirnya meninggal dunia seperti yang terjadi pada 12 perawat yang ada di Jawa Timur. Selamat. Nachota Yesida, informasi langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan Arga Dumadi akan mengabarkan bagaimana dengan jumlah 25 dokter yang positif COVID-19. Arga. Ya, Syira dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa 25 orang dokter yang merupakan dokter residen paru di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, Jawa Tengah, sekaligus merupakan peserta pendidikan dokter spesialis dari Universitas Negeri 11 Maret Solo, Jawa Tengah ini. Ke-25 orang dokter ini semuanya dirawat dan juga diisolasi di Rumah Sakit UNS, tempat saya mengabarkan saat ini. Informasi yang kami dapatkan memang dari Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, Jawa Tengah sendiri hingga saat ini juga terus melakukan tracing untuk mengetahui siapa saja yang sudah kontak dengan 25 orang yang sudah dinyatakan positif COVID-19 ini. Dan ditemukannya 25 orang pasien COVID-19 ini sendiri juga bermula dari adanya satu orang pasien yang dinyatakan positif COVID-19, dan kemudian setelah dilakukan kontak tracing terdapat 80 orang yang kemarin sempat dikarantina dan juga menjalani tes swab begitu. Dari hasil tes swab atau tes usap sendiri didapatkan 25 orang diantaranya ini dinyatakan positif COVID-19. Dan informasi yang kami dapatkan langsung dari juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Rumah Sakit UNS sendiri menyatakan bahwa 25 orang yang dinyatakan positif ini sebagian besar tidak bergejala sama sekali, dan hanya ada beberapa saja yang menunjukkan gejala. Itu pun juga bukan gejala yang signifikan, seperti diantaranya adalah batuk dan juga demam yang sesaat. Dan harapannya disampaikan oleh juru bicara tadi adalah agar hingga nanti proses swab selanjutnya tidak ada gejala-gejala tambahan dan hanya berlangsung gejala yang saat ini terjadi saja begitu. Dan untuk penanganan sendiri memang di Rumah Sakit UNS sendiri juga sudah menyediakan satu bangsal ataupun satu gedung yang ini merupakan gedung khusus untuk penanganan COVID-19, di mana gedung ini sendiri sudah dipisahkan dari gedung untuk penanganan penyakit-penyakit yang lainnya, di mana disebutkan bahwa sebelum ada 25 orang pasien tambahan yang merupakan dokter residen ini sudah ada 17 orang pasien terlebih dahulu, sehingga ada 42 orang pasien total yang dirawat di sini. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa mengapa dokter residen ini dipindahkan dari Dr. Muwardi Solo ke Rumah Sakit UNS ini bukan karena Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo tidak mampu menangani ke-25 pasien ini, namun hanya ingin sekedar berbagi beban begitu. Untuk sementara demikian dari Solo, kita kembali ke Jakarta. Baik, Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya dan Nachota Yesida mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.